bagaimana menganalisis secara mudah gitu kan. Kita kembali ke uh, menu utama, kemudian di situ ada pilihan dashboard ya. Kita pilih dashboard. Nah, bagusnya di platform ini adalah di platform ini adalah Global Forest Watch. Jadi kita bisa menganalisis tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh mancanegara yang datanya sudah masuk ke dalam Global Forest Watch ini. Untuk informasi saja, si Global Forest Watch ini dikelola oleh WRI atau World Resources Institute. Jadi mereka mengumpulkan berbagai macam data mengenai kelingkungan lah. Kebanyakan sih lebih ke tutupan lahan. Jadi kayak hutan atau sampai mereka menghitung setiap tahunnya deforestasi hutan itu seperti apa, seperti itu. Sehingga bisa dianalisis setiap tahunnya deforestasi itu kita itu sudah sampai berapa sih gitu. Ini berkaitan juga kalau di kebencanaan bisa menjadi apa ya istilahnya salah satu hasil analisis juga ketika terjadi misal bukan hanya untuk kebakaran hutan saja, tapi ketika ada banjir atau tanah longsor, ada degradasi lingkungan, berarti kan tidak jauh dari deforestasi hutan itu sendiri. Nah, di platform ini sudah disediakan. Oke, di sini ada pilihan global, kemudian kita coba untuk memilih negara kita sendiri ya. Yang jelas, kita kan nggak mungkin pilih Brunei atau Malaysia, yang penting kita harus pilih Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia, teman-teman tinggal pilih Indonesia. Ketika sudah dipilih Indonesia, nah teman-teman akan disajikan peta Indonesia dan data-data yang ada di wilayah Indonesia seperti itu. Kemudian selain itu, ketika kita sudah memilih Indonesia, kita juga bisa membaginya per provinsi gitu. Jadi enak nih kalau teman-teman ya udah aku nggak mau nih menganalisa daerah lain. Misal aku nggak mau sih menganalisa daerah Sumatera, aku pengennya Kalimantan aja, atau aku pengennya Jawa aja atau Bali aja. Nah, itu teman-teman bisa dipilih wilayah. Tapi kali ini kita coba untuk satu Indonesia. Oke, kita ke bawah. Di bawah ada beberapa pilihan. Nah, ketika kita sudah memilih Indonesia, gitu kan, di bawah akan otomatis mengkalkulasi gitu. Ada kehilangan hutan primer di Indonesia dari tahun 2002 periodenya ya 2002 sampai tahun terakhir adalah 2019. Kalau 2020 memang masih belum dihitung bagaimana hutan yang hilang gitu kan. Nah, ini yang data terakhir adalah data 2019. Teman-teman bisa mengeceknya berapa sisa luas hutan primer yang tersisa gitu kan. Jadi selama 2019 ini kita sudah kehilangan 324 kilo hektar. Wah, bayangkan 324 kilo hektar hutan di Indonesia hilang dalam waktu setahun gitu kan. Ini mengalami penurunan sih, alhamdulillahnya mengalami penurunan ya deforestasi ini dari tahun 2016 kehilangan hutan kita sebanyak 929. Mungkin kalau kalkulasi 2016 itu juga dipengaruhi oleh kebakaran hutan juga waktu 2015 gitu. Jadi mungkin itu akan nilainya menjadi tinggi gitu kan. Tapi alhamdulillah 17, 18, 19 kita mengalami penurunan dan semoga nanti kedepannya akan semakin turun dan tidak ada hutan yang berkurang di Indonesia. Lanjut untuk ke bawah, kehilangan tutupan pohonnya. Kalau di atas tadi hutan, sekarang tutupan pohon. Bedanya apa sih hutan sama pohon gitu kan? Kalau hutan ya jelas lah, hutan gitu kan. Hutan. Dia akan masuk ke dalam wilayah kawasan hutan. Tapi pohon ini bisa banyak. Pohon itu bisa di hutan dan pohon itu juga bisa di ruang terbuka hijau. Biasanya di lingkungan perkotaan atau lingkungan di kota lah intinya. Kota pasti ada semacam tata ruang yang mengatur tentang ruang terbuka hijau seperti itu. Jadi pohon ini mengalami penurunan juga kehilangannya dari sebelumnya 1,22 MHA sampai sekarang jadi hanya 1,18. Jadi ya semoga setiap tahunnya juga akan semakin menurun. Nah, ini analisis secara singkat ya tentang apa kehilangan luasan atau tutupan hutan di Indonesia seperti itu. Kemudian
ada beberapa menu. Yang pertama adalah tutupan lahan, ada perubahan hutan, penggunaan lahan, kebakaran, dan iklim. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah bagian mengenai kebakaran hutan, karena topik kita pada hari ini adalah pengelolaan titik panas, dan kebakaran ini akan selalu identik dengan titik panas, seperti itu kan. Oke, kita langsung ke kebakaran. Ketika kita klik kebakaran, secara otomatis sistemnya akan melakukan komputasi ya secara otomatis. Jadi sistem ini mereka menggunakan satelit dengan sensor FIRS, jadi sudah tidak menggunakan MODIS lagi. Kenapa pakai FIRS? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena mungkin FIRS resolusi spasialnya lebih bagus daripada MODIS dan lebih merepresentasikan kondisi apa yang ada di permukaan bumi, seperti itu. Nah, di sini sudah ada perbandingan dari bulan September sampai Agustus tahun 2020 ya. Ini bisa kita drag, bisa mundur dan bisa maju. Tapi untuk waktu yang paling belakang hanya bisa kita akses terakhir adalah September 2019. Tapi kita bisa menambah tahun untuk dikomparasikan bagaimana datanya, bagaimana naik turunnya. Nah, dibandingkan tahun lalu sampai saat ini kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Gitu. Ya mungkin ada plusnya juga. Jadi sebuah bencana itu nggak melulu masalah apa ya rugi, atau nggak melulu masalah sesuatu hal yang buruk lah bagi kita, tapi ada hal hikmah yang bisa kita petik dari sebuah kebencanaan. Nah, tahun ini, tahun 2020, Indonesia dilanda oleh pandemi COVID, sehingga menyebabkan berbagai macam hal akan berpengaruh terhadap kondisi ini. Jadi, salah satunya adalah bencana kebakaran hutan ini. Biasanya kita akan menemui kebakaran hutan itu di bulan sekitar ya April, Mei, Juni itu sudah mulai kan. Tapi sekarang catatan kebakaran hutan sudah mulai menurun. Apakah ini juga dampak positif dari COVID? Ya, entahlah. Kita nggak tahu gitu kan. Tapi secara data kita bisa analisis dan kita bisa sandingkan bahwa titik panas yang terjadi pada tahun 2019 menurun drastis sampai sekarang. Seperti yang kita lihat di dalam dashboard ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada sebuah fitur yang mungkin di sistem lain belum ada ya. Jadi ada peringatan kebakaran di Indonesia. Jadi apa sih yang ingin ditonjolkan dalam fitur ini? Sebenarnya dia mengambil sebuah sistem titik panas ini yang confidence-nya sangat tinggi gitu. Jadi ketika ada confidence sangat tinggi berarti itu murni ya, kemungkinan besar itu adalah titik api. Nah, oleh sistem ini titik panas itu akan didefinisikan menjadi titik yang bahaya. Jadi ketika ada titik yang confidence tinggi, otomatis dia akan masuk ke dalam peringatan kebakaran hutan di Indonesia. Nah, di sistem ini kita bisa menambahkan beberapa macam data ya kan. Kalau ini full ya, kalau sebelum kita pilih datanya itu masih murni seluruhnya adalah peringatan kebakaran hutan di Indonesia. Tapi kita kan nggak tahu nih kebakarnya di mana gitu kan. Kadang ketika ada titik panas di suatu perkotaan gitu kan, ada misal kayak apa ya, metal gitu kan. Kita punya genteng metal yang nggak ada pasirnya gitu kan. Ternyata untuk hari ini suhunya di daerah kita tuh mencapai 39 sampai 40 derajat. Nah, otomatis di genteng kita gitu kan, dia akan terdeteksi sebagai titik panas. Nah, seperti itu. Nah, gunanya menu ini di select an intersection. Nah, kita bisa memilih lokasi mana sih yang ada peringatan kebakaran hutan di Indonesia, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan jenis hutan. Kita bisa menggunakan hutan bakau, perkebunan, hutan primer, ya seperti itu. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah kategori tanah, ya kan? Kategori tanah ini apakah hutan yang dikelola
atau di luar hutan, atau di konsesi, atau di kawasan perlindungan kan. Karena kebanyakan sekarang itu titik panas berada di kawasan lindung. Jadi yang entah nggak tahu sih apakah mau ada perluasan atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Nah, itu bukan ranahnya orang data ya. Kita data itu hanya menampilkan sebagai bukti atau sebagai pendukung untuk memutuskan suatu kebijakan. Nah, seperti itu. Karena datanya kita sudah real gitu kan. Per tanggal kita lihat set. Nah, data titik panas pasti akan mendekati hutan lindung. Nah, nanti tugas teman-teman sekalian untuk menganalisa lebih lanjut ya. Kenapa kok selalu di kawasan lindung dan selalu mendekati kawasan lindung.